Assalamualaikum Bapak Ibu Paci semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali ya kita di rancangan pelayaran. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan ke-7 ya Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke pertemuan ke-7. Untuk di pertemuan ke-7 ini kita akan ngebahas di awal di peta-peta laut ya. Jadi ada langkah-langkah dalam mempersiapkan dan menggunakan peta laut untuk pelayaran. Jadi khususnya di sini untuk Mualim 2 ya. Jadi pertama kita persiapan petanya dulu. Jadi persiapan peta. Setelah mengetahui pelabuhan tujuan, ya, jadi setelah mengetahui pelabuhan tujuan, Mualim 2 ini ya, harus segera menyiapkan peta-peta yang relevan. Harus menyiapkan peta-peta yang relevan dengan mendapatkan nomor-nomor peta dari mana? Dari katalog peta yang tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mempersiapkan petanya, kita susun peta ya untuk penyusunan dan koreksi peta. Ya. Yang kedua ini untuk susunan dan koreksi peta. Jadi peta-peta tersebut kita susun ya secara berurutan. Pastinya ini setelah dikoreksi ya, setelah dikoreksi dengan NPM atau BPI terakhir ya, serta juga dengan navigation warning yang berlaku ya. Jadi penyusunan dan koreksi peta. Yang kedua, peta-peta tersebut disusun secara berurutan setelah dikoreksi dengan NTM atau BPI terakhir dan navigation warning yang berlaku. Terus yang ketiga, penggunaan peta skala besar ya, penggunaan peta skala besar. Ini termasuk peta pelabuhan ya. Jadi untuk pelayaran di dekat daerah pantai atau di area pelabuhan, kita gunakan peta dengan skala yang besar, termasuk ini peta pelabuhan ya. Kenapa? Karena ini memberikan detail yang lebih baik ya. Terus yang keempat adalah setelah itu perencanaan trek, dari membuat trek atau garis haluan ya. Keempat itu membuat trek atau garis haluan. Jadi saat membuat trek atau garis haluan ya, ini sangat penting untuk memperhatikan daerah-daerah yang berbahaya bagi pelayaran. Untuk apa? Ini untuk memastikan keamanan navigasi. Ini langkah-langkah dalam mempersiapkan dan menggunakan peta laut untuk pelayaran ya. Yang berikutnya di sini ada peta-peta laut dan buku-buku navigasi. Peta laut dan buku-buku navigasi. Jadi sebelum rencana dimulai, maka peta-peta laut tadi, buku-buku navigasi, serta informasi-informasi lain yang ada hubungannya dengan pelayaran itu dikumpulkan dan dipelajari. Ya. Nah, di sini ada peta-peta laut dan buku-buku navigasi untuk pelayaran yang diseleksi. Yang pertama adalah hanya peta-peta dan buku-buku resmi yang dipakai untuk rencana pelayaran. Jadi peta dan buku-buku resmi ya. Jadi hanya peta dan buku-buku resmi navigasi ya yang boleh digunakan untuk perencanaan pelayaran. Terus yang kedua, ke koreksi menyeluruh ya, koreksi menyeluruh. Jadi peta dan buku navigasi ini harus sudah dikoreksi. Peta dan buku navigasi ini harus sudah dikoreksi secara menyeluruh hingga BPI atau ITM terakhir ya. Jadi koreksi menyeluruh harus sudah dikoreksi secara menyeluruh hingga BPI atau ITM terakhir. Terus berikutnya adalah perhatikan juga berita-berita dari Navtex dan informasi terbaru. Jadi ini lebih ke informasi ya. Yang ketiga itu ke informasi. Jadi perhatikan informasi atau berita dari Navtex dan informasi terbaru lainnya di mana informasi ini harus relevan dengan daerah pelayaran tersebut ya. Harus relevan dengan daerah pelayaran tersebut. Terus yang berikutnya adalah bila berlayar menyusuri pantai ya. Nah, ini berkaitan dengan skala peta
Jadi skala peta yang kita gunakan itu harus sesuai dengan area pelayaran kita. Ya. Jadi gunakan peta skala besar untuk pelayaran menyusuri pantai, ya, perairan pemanduan, TSS, dan juga alur pelayaran sempit. Ya. Nah, terus kita juga bisa gunakan untuk peta skala kecil untuk pelayaran samudra dan perairan terbuka. Ya. Ini untuk pemakaian eh, skala peta ya sesuai dengan area pelayarannya. Jadi eh, kita gunakan skala peta yang besar untuk pelayaran menyusuri pantai, perairan pemanduan, TSS, dan alur pelayaran sempit. Tapi kita juga bisa menggunakan peta dengan skala kecil untuk pelayaran samudra dan perairan terbuka. Ya. Terus berikutnya kita harus mempelajari informasi tambahan, informasi lain. Jadi pelajari sifat-sifat cuaca, peta arus, dan informasi penting lainnya, ya seperti keberadaan gunung es misalnya. Ya, jadi sesuai dengan musim di daerah pelayaran tersebut. Terus yang ketujuh, ya, di seleksi 7 adalah ketersediaan peta dan buku navigasi. Jadi bagaimana untuk peta-petanya, bagaimana untuk buku-buku navigasi. Pastikan bahwa semua peta dan buku navigasi yang diperlukan itu tersedia. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa peta-peta dan buku navigasi yang kita perlukan itu tersedia di atas kapal kita. Jika tidak bagaimana? Jika tidak tersedia, ya kita harus segera minta service atau beli sebelum kapal kita berlayar. Gitu ya. Berikutnya pembagian peta menurut skala. Pembagian peta menurut skala. Yang pertama ada peta ikhtisar. Ya, peta ikhtisar ini ya. Nah, ini adalah jenis peta yang menggambarkan daerah-daerah yang luas. Ini jenis peta yang menggambarkan daerah-daerah yang luas dengan perbandingan ukuran yang kecil. Ya, dengan perbandingan ukuran yang kecil karena daerahnya luas ya. Nah, skalanya berapa? Skalanya adalah lebih dari 1:1.000.000. Contohnya, ya, contoh di sini, peta ikhtisar ini meliputi peta variasi, peta angin, peta arus, dan untuk peta ikhtisar ini, ya, sering juga disebut dengan peta geografis, ya. Jadi sering juga disebut dengan peta geografis atau peta skala kecil, ya. Skala kecil. Jadi peta ikhtisar ini ada yang disebut dengan peta geografis atau peta skala kecil. Kenapa disebut dengan peta geografis atau peta skala kecil? Karena peta ini mencakup wilayah yang sangat luas. Contohnya misalnya mencakup suatu benua atau suatu negara, ya. Nah, yang kedua ada peta haluan. Ya, peta haluan. Nah, untuk peta haluan, ya, peta haluan ini digunakan untuk pelayaran yang jarak jauh. Ya. Jadi jenis peta haluan ini, jenis peta laut ini, yang peta haluan, ini digunakan untuk pelayaran jarak jauh dari pantai dan berfungsi untuk menarik garis-garis haluan. Ya. Nah, skalanya berapa untuk peta haluan? Skala untuk peta haluan adalah 1:600.000 sampai dengan 1:1 juta. Jadi peta skala haluan, ya, ini peta haluan skalanya antara 1:600.000 sampai dengan 1:1 juta. Ya. Jadi ini digunakan untuk pelayaran jarak jauh dari pantai. Ya. Fungsinya untuk menarik garis-garis haluan. Nah, jadi eh, lebih ke dipergunakan untuk navigasi di perairan terbuka ya. Lebih digunakan untuk navigasi di perairan terbuka eh, yang jauh dari daratan. Ya. Di mana ini memungkinkan untuk penentuan dan penarikan garis haluan untuk arah kapal ya.
Terus yang ketiga adalah peta pantai, ya. Yang ketiga peta pantai. Nah, peta ini ya, peta pantai ini peta yang digunakan untuk pelayaran antar pulau sepanjang pantai. Peta yang digunakan untuk pelayaran antar pulau sepanjang pantai. Untuk skalanya berapa untuk peta pantai, ya? Jadi untuk skala peta pantai ini antara 1:100.000, ya, antara 1:100.000 sampai dengan 1:600.000, ya. Peta yang digunakan untuk pelayaran antar pulau sepanjang pantai, ya. Jadi skalanya 1:100.000 hingga 1:600.000. Nah, peta ini dirancang khusus untuk navigasi di area pantai dan antar pulau, di mana ini menyediakan detail yang cukup, ya, untuk pelayaran di wilayah tersebut. Termasuk juga informasi tentang garis pantai, ya, kedalaman airnya, dan juga bahaya navigasi, ya. Skala yang lebih besar, misalnya 1:100.000, menunjukkan detail yang lebih tinggi. Sementara skala yang lebih kecil, karena tadi antara 1:100.000 sampai 1:600.000, ya. Jadi untuk skala yang lebih kecil, misalnya di skala 1:600.000 itu mencakup area yang lebih luas dengan detail yang lebih sedikit dibanding dengan peta dengan skala 1:100.000. Ya. Jadi detailnya lebih sedikit sesuai untuk pelayaran antar pulau yang lebih jauh, ya. Yang berikutnya adalah peta penjelas. Ya, peta penjelas. Peta penjelas ini skalanya antara 1:50.000, ya, sampai 1:100.000. Peta penjelas, ya. Jadi peta yang tadi untuk skala 1:50.000 sampai dengan 1:100.000 ini dipergunakan untuk navigasi di selat, ya. Navigasi di selat atau di alur pelayaran sempit. Ya. Jadi dipergunakan untuk navigasi di selat atau alur pelayaran sempit, ya. Nah, peta laut dengan skala tersebut, ya, peta penjelas ini memberikan detail yang cukup untuk navigasi di area perairan yang membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Ya. Jadi di sini untuk peta penjelas memberikan detail yang cukup untuk bernavigasi di area perairan yang memang membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Contohnya tadi kayak di selat atau di alur pelayaran sempit atau pada saat kita memasuki pelabuhan, ya, pada saat kita memasuki pelabuhan. Terus yang kelima, jenis yang kelima adalah peta rencana, ya. Jenis yang kelima ini adalah peta rencana. Nah, untuk peta rencana, skalanya berapa? Skalanya 1:50.000 atau lebih besar. Ya. Nah, peta yang digunakan untuk menyinggahi bandar-bandar, ya. Jadi peta ini digunakan untuk menyinggahi bandar-bandar atau pelabuhan atau tempat berlabuh jangkar. Jadi peta ini juga digunakan untuk navigasi di selat-selat atau di alur pelayaran sempit. Untuk peta rencana tadi, ya, karena skalanya 1:50.000 atau lebih. Dan kita ingat di sini untuk peta penjelas di antara 1:50.000 sampai 1:100.000, ya. Ini jenis-jenis peta, ya, menurut skalanya. Jenis-jenis peta menurut skalanya. Nah, berikutnya kita lihat untuk peta pelaut yang baik, ciri-cirinya. Ciri-ciri dari peta laut yang baik itu apa? Ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri untuk peta laut yang baik, ya. Yang pertama adalah survei waktu pembuatan peta. Survei waktu pembuatan peta mutakhir, ya. Jadi peta laut yang baik harus didasarkan pada survei. Peta laut yang baik itu harus didasarkan pada survei yang dilakukan pada waktu yang mutakhir atau terbaru.
Hal ini sangat penting kenapa? Karena kondisi laut seperti kedalaman, lokasi bahaya navigasi, dan posisi alat bantu navigasi ini dapat berubah seiring waktu karena misalnya faktor alam ya. Misalnya faktor alamnya adalah misal sedimentasi atau pergeseran dasar laut. Nah, maka dari itu di sini survei waktu pembuatan peta yang mutakhir. Bisa juga karena aktivitas manusia tadi juga berpengaruh ya. Misalnya pembangunan fasilitas baru. Nah, peta yang mutakhir ini memastikan bahwa informasi yang disajikan ini akurat dan dapat diandalkan untuk navigasi yang aman. Gitu. Terus yang kedua apa? Perumahan ya, perumahan letaknya berdekatan dan merata. Jadi ini lebih ke kedalaman yang ditunjukkan. Nah, kedalaman yang ditunjukkan letaknya berdekatan dan merata. Informasi kedalaman air yang tertera di peta ini harus akurat. Ya, informasi kedalaman air yang tertera di peta ini harus akurat dan disajikan dengan detail yang cukup sehingga apa? Sehingga navigator ini dapat dengan jelas memahami profil dasar lautnya dan bisa mengidentifikasi area yang aman untuk dilalui. Terus yang ketiga adalah garis-garis batas dalamnya air atau kontur lainnya. Ini harus nyata dan tidak putus-putus ya. Jadi untuk garis konturnya ini, untuk kedalaman ini harus jelas, jelas terlihat dan tidak terputus-putus. Karena di sini untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman tentang perubahan kedalaman. Ya, itu ciri-ciri peta laut yang baik yang ketiga. Terus garis pantainya ini nyata dan tidak putus-putus. Garis pantainya ini nyata dan tidak putus-putus. Jadi garis yang menunjukkan batas ya, garis yang menunjukkan batas antara daratan dan perairan itu harus jelas, tidak terputus-putus. Kenapa? Karena ini penting untuk navigasi dekat pantai. Terus yang kelima adalah keterangan serta tanda-tanda yang dibutuhkan itu lengkap. Jadi untuk keterangan dan tanda-tanda yang dibutuhkan itu lengkap ya. Semua simbol ya dan keterangan yang relevan untuk navigasi, misalnya tanda bahaya, suar, pelampung, itu harus tertera dengan jelas dan lengkap. Terus berwarna, warna juga di sini berpengaruh untuk peta yang baik ya. Jadi berwarna dengan jelas. Penggunaan warna yang jelas ini membantu ya, membantu membedakan berbagai fitur dan kedalaman. Dan selain itu, penggunaan warna yang jelas ini juga membantu meningkatkan keterbacaan peta. Ya. Jadi warna yang jelas ini, penggunaan warna yang jelas ini bisa membantu membedakan berbagai fitur dan kedalaman. Ya. Selain itu juga meningkatkan keterbacaan peta. Terus yang ketujuh adalah judul dan nomor peta itu jelas. Terdapat juga di belakang peta. Ya. Terus yang kedelapan, tidak terlalu banyak koreksi kecil. Ya, yang kedelapan tidak terlalu banyak koreksi kecil. Kenapa peta laut, syarat peta laut atau ciri-ciri peta laut yang berikutnya ini tidak terlalu banyak koreksi kecil ya? Nah, karena di sini menunjukkan ya, di sini menunjukkan bahwa hasil akhir itu harus rapi dan minim kesalahan atau perbaikan yang terlihat. Ya. Terus yang berikutnya bahan kertas peta yang baik. Bahan dari kertasnya juga di sini menjadi syarat atau menjadi ciri-ciri peta yang baik. Ya. Jadi kualitas bahan yang digunakan ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena agar gambar dan ya,
agar gambar dan petanya ini bisa tahan lama. Selain itu juga mudah digunakan dan dapat menampilkan detail yang jelas kalau bahan kertasnya baik, ya, bahan petanya baik. Terus yang berikutnya, ya, ciri-ciri yang berikutnya adalah ukurannya normal atau standar, ya. Jadi menegaskan bahwa ukuran peta atau gambar ini harus sesuai dengan standar yang berlaku, ya, dan memudahkan penggunaan, memudahkan untuk penyimpanan, dan ya kompatibilitas dengan peralatan lain. Nah, ini ciri-ciri dari peta laut yang baik, ya, ciri-ciri dari peta laut yang baik. Nah, berikutnya, ketelitian sebuah peta itu tergantung pada beberapa faktor. Ketelitian sebuah peta ini tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor skala, ya, faktor skala. Karena di sini makin besar skalanya, maka makin teliti petanya dan sebagainya. Ya. Jadi semakin besar skala peta, misalnya 1:1000 dibandingkan dengan 1:100.000, ya, maka semakin detail, ya, dan teliti informasi yang disajikan. Skala besar ini menunjukkan perbandingan yang lebih kecil antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan penggambaran fitur-fitur yang lebih kecil dengan akurasi yang lebih tinggi. Ini faktor yang pertama, jadi skala berpengaruh. Yang kedua adalah survei. Faktor yang berpengaruh kedua adalah survei. Jadi proses penyelidikan dan pengumpulan data, ya. Jadi untuk proses penyelidikan dan pengumpulan data di lapangan itu harus dilakukan dengan teliti dan akurat. Saat apa? Saat pembuatan peta. Jadi penyelidikan yang teliti pada waktu membuat peta. Data yang tidak akurat dari survei akan menghasilkan peta yang representatif. Ya, makanya ini survei ini juga sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga adalah alat-alatnya juga, ya, alat-alat. Jadi untuk alat-alat di sini juga berpengaruh, alat dan perlengkapan pada waktu membuat peta, ya. Jadi berpengaruh pada ketelitian sebuah peta. Nah, penggunaan alat dan perlengkapan, ya. Penggunaan alat dan perlengkapan yang berkualitas tinggi dan terkalibrasi pastinya, ya, terkalibrasi dengan baik di sini dalam proses pembuatan peta ini sangat penting, ya, sangat penting untuk memastikan ketelitian pengukuran dan penggambaran, Terus yang berikutnya adalah ketekunan. Jadi untuk ketekunan di sini juga mempengaruhi ketelitian dari sebuah peta. Ya. Jadi ketekunan, ya. Ketekunan dari siapa? Dari para navigator atau dari para pembuat peta. Jadi ketekunan para navigator atau pembuat peta dalam melakukan koreksi dan pembaruan data setelah peta diterbitkan atau juga digunakan sangat vital, ya. Jadi perubahan di lapangan itu harus diakomodasi untuk menjaga relevansi dan akurasi peta. Jadi ketekunan dari para navigator dan pembuat peta ini, ya, itu sangat mempengaruhi ketelitian sebuah peta. Terus yang berikutnya adalah alat-alat pencetakannya, ya. Kalau tadi alat-alat perlengkapan dan alat pencetakannya. Nah, untuk alat-alat pencetakan dalam pembuatan peta serta bahan-bahan yang dipakai, ya, dalam proses produksi peta ini juga mempengaruhi ketelitian akhir peta, ya. Jadi pencetakan yang presisi, ya,
Pencetakan yang presisi memastikan bahwa detail yang telah digambar ini tidak hilang atau tidak terdistorsi. Ya, tidak hilang atau tidak terdistorsi. Ya, ini untuk ketelitian sebuah peta. Ini tergantung dari beberapa faktor ya, tergantung dari beberapa faktor. Nah, berikutnya di sini ada petunjuk untuk meneliti peta secara kritis. Ya. Jadi petunjuk ini menjelaskan hal-hal yang teliti ya secara kritis saat pertama kali menggunakan peta, terutama peta navigasi atau peta laut untuk memastikan keakuratannya dan keamanannya dalam pelayaran. Ya. Yang pertama adalah badan penerbitnya. Ya, badan penerbit ini sehubungan dengan keterangan ya, sehubungan dengan keterangan. Jadi kita badan penerbitnya ini memeriksa lembaga atau badan yang menerbitkan peta. Informasi ini penting ya untuk mengetahui sumber data dan kredibilitas petanya. Terus yang kedua adalah jenis proyeksi. Nah, jenis proyeksi ini sehubungan dengan pengukuran atau haluan ya. Ini memahami jenis proyeksi peta yang digunakan karena ini akan mempengaruhi cara pengukuran jarak dan penentuan haluan di peta. Yang ketiga adalah koreksi kecil yang mutakhir. Ini memastikan bahwa peta telah diperbaharui dengan koreksi terbaru untuk mencerminkan perubahan kondisi geografis atau navigasi ya. Terus yang keempat, peringatan-peringatan atau petunjuk. Jadi membaca semua peringatan atau petunjuk khusus yang tertera pada peta yang mungkin berkaitan dengan bahaya navigasi atau informasi penting lainnya. Terus yang kelima, ya, yang kelima, satuan perumahan atau sounding. Ya. Kita harus memperhatikan satuan kedalaman air, ya, dari atau soundingnya ini yang digunakan dalam peta, misalnya apakah menggunakan satuan meter, apakah menggunakan satuan kaki, ya, atau menggunakan satuan fathom. Terus yang keenam, satuan tinggi. Ya, satuan tinggi juga berpengaruh ya di sini harus teliti ya. Jadi kita memperhatikan satuan tinggi yang digunakan untuk objek-objek di darat atau permukaan air. Misalnya apa? Untuk mercusuar ya atau pulau ya. Terus yang ketujuh adalah bahaya-bahaya yang jelas dan lengkap ya, bahaya-bahaya yang jelas dan lengkap. Nah, ini mengidentifikasi dan memahami semua bahaya navigasi yang ditunjukkan di peta seperti karang ya atau kerangka kapal atau area dangkal ya. Jadi bahaya-bahayanya juga jelas dan lengkap. Terus yang kedelapan adalah chart datumnya, muka surutan atau pasang ya. Nah, di sini kita harus memahami chart datum vertikal yang digunakan untuk kedalaman dan ketinggian di peta. Dimana ini berkaitan dengan referensi muka air laut ya pada saat surut ataupun pada saat pasang ya. Dan yang kesembilan adalah patokan-patokan pelayaran yang penting. Ya, jadi yang kesembilan patokan-patokan pelayaran yang penting. Ini untuk mengidentifikasi semua patokan atau tanda navigasi yang penting ya, di mana ini kita gunakan sebagai referensi selama pelayaran, misalnya suar, pelampung, atau tanda darat ya. Jadi ini pada waktu pemakaian peta, pertama kita harus teliti dahulu 9 poin ini ya. Oke, Bapak Ibu pasti semuanya, terima kasih ya untuk pertemuan ketujuh. Kita cukup. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.